Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omong-omong saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Ya. Iya, maksudnya itu kayak apa, dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja? Kenapa sekarang pas ada program Pak Dedi langsung lah maaf ya, katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya, kalau emang nih programnya Pak Dedi Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih, yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih, gimana cara-cara pelajar kita tuh, biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya, diem baik. Tapi begitu ada program begini-begini, nggak bagus lah, beginilah, begitu. Oke. Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai ADM sendirian mencoret-coret itu, yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam, yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Itu rakyat Jawa Barat yang mana? Itu Indah, tak mau datang, ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Berdiri fraksi PD Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Interupsi pimpinan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah. Kemudian begini, pimpinan, 9 hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada 3 trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus
ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari partai fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Katanya orang baik jangan dilawan, orang cantik jangan dilawan, kan Bapak bilang gitu. Itu kakek saya. Dan itu fakta memang begitu. Fakta lapangannya begitu. Gitu loh. Jadi gimana cerita? Kan aku Pak Ono Surono dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri. Tidak mungkin Pak Ono cari istri. ADM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Anggota Dewan Ketua DPRD Jawa Barat Pak Ono Surono, juga Kamal Al-Biskin, Siswa PKS, terus Meral Bramasta juga, KPAI, Komnas HAM yang tentang kebijakan KDM mengenai dimasukkannya anak-anak nakal ke barak militer. Saya cuma berpikir ternyata yang salah di sistem pendidikan kita. Ternyata sistem pendidikan di kita itu cuma menghasilkan orang-orang pinter ngomong, pinter berteori, tapi tidak bisa kerja seperti anda ini, seperti Mang Ono, Kamal Al-Bisaid, terus KPAI, Komnas HAM. Pinter ngomong tapi tidak bisa bekerja. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi, kerja nyata, tidak seperti anda, teori aja pinter, ngomong pinter tapi tidak bisa bekerja. Dan saya pun selaku masyarakat tidak merasa terwakili oleh anda, Mang Ono. Ulah pedah Mang Ono eleh, terus Al-Bisaid, si Gamal Al-Bisaid PKS na eleh bisa pemilihan gubernur, terus ayeuna jalan terus kebijakan KDM cik make otak atuh. Dan masyarakat mempercayakan ka Kang Deddy, tibatan ka Mang Ono, tibatan ka anggota dewan jeung pengamat. Per bisa ngomong mah geus teu usum. Nu bisa gawe ayeuna dibutuhkeun rugi masyarakat ngagaji jelema-jelema kawas maraneh hidup Kang Deddy. Kepada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, bersinergilah dengan Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat yang istimewa. Ulah silih sindir ciga budak leutik, kudu aya nu ngelehan, sok Mang Ono, sok Mang Deddy. Duduk bareng, bangun Jawa Barat. Bukan tidak mungkin next Mang Ono jadi Gubernur Jawa Barat di 2028. Yang penting Mang Ono melepaskan idealis terhadap partai dan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk partai. Ingat Mang Ono, walaupun banteng kakinya 4, yang milih tetap yang kakinya 2 Mang Ono. Gitu we Mang Ono, ulah poho, keramas heula make sampo emerald Mang Ono.